teman-teman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kakak ucapkan buat teman-teman semuanya. Kembali lagi kita dalam ibadah persekutuan teruna seperti biasanya di hari Minggu ini di tanggal 27 Maret 2022. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PT. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Baik teman-teman, kita masuk dalam saat teduh. Sebelum memulai ibadah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Baik teman-teman, kita akan menghadap Tuhan. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari Kitab Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Teman-teman, kita akan membuka ibadah kita. Kita buka ibadah kita dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Hingga pada hari ini kami masih merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, agar
ibadah ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah, biar apapun yang nantinya mereka dapatkan, biarlah dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan dan kami haturkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita masuk dalam nats pujian. Nats pujian kita di minggu ini terambil dari Mazmur 108 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kakak akan membacakan ini untuk kita semuanya dengan perikop syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian nats Alkitab kita minggu ini. Teman-teman, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita lagi dari pelengkap Kidung Jemaat yang ke-15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kepada Kak Magda, kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, Engkau yang memberikan pemahaman kepada setiap kami. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, marilah kita membaca pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 9 hingga 15b. Kak Magda akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasal 12 ayat 9 hingga 15b dengan judul perikop
Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Adik-adik, renungan kita pada hari ini bercerita tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang berkumpul di dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, seperti yang kita ketahui, hari Sabat ialah hari di mana yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita beristirahat dan tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Dan hari Sabat adalah hari di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di bacaan kita pada hari itu, pada ayat 10, Tuhan Yesus berhadapan dengan situasi ia bertemu dengan orang yang mati sebelah tangannya. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang mati sebelah tangannya, ada orang-orang Farisi yang sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, sengaja menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Nah, adik-adik, dari pertanyaan orang Farisi tersebut kepada Tuhan Yesus tentang bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat, nah pertanyaan tersebut orang-orang Farisi bermaksud untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka ingin menyalahkan Tuhan Yesus karena menurut mereka melakukan suatu penyembuhan itu merupakan suatu pekerjaan. Jadi apabila Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, mereka menganggap Tuhan Yesus akan melanggar hari Sabat. Jadi adik-adik, di luar pembacaan kita ada dua orang tokoh yang dimana mereka mempunyai prinsip yang keras mengenai hari Sabat. Yang tokoh yang pertama adalah Samai. Samai adalah seorang tokoh yang sangat keras yang menerapkan peraturan pada hari Sabat. Samai beranggapan bahwa menolong orang adalah suatu pekerjaan. Jadi kita tidak boleh menolong orang pada hari Sabat. Misalnya ada orang yang celaka atau orang yang nyawanya terancam pada hari Sabat, kita tidak boleh menolongnya karena Samai beranggapan bahwa kita akan melanggar hari Sabat dengan menolong orang tersebut. Tokoh yang kedua itu bernama Hillel. Tokoh yang ini lebih memahami keadaan. Jadi menurut Hillel, kita boleh menolong orang di hari Sabat apabila nyawanya terancam. Tetapi apabila nyawanya tidak terancam, kita boleh menolongnya itu di luar hari Sabat. Itu adik-adik. Jadi adik-adik, dari kedua tokoh ini Tuhan Yesus tidak mengikuti keduanya. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Karena Tuhan Yesus berpikir merasa apabila ia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, mungkin kehidupan selanjutnya ia akan bisa lebih mudah melakukan aktivitasnya, lebih mudah melakukan kegiatannya. Mungkin selama tangannya mengalami mati sebelah, mungkin selama ini ia mengalami kesusahan dalam menjalani aktivitasnya. Dikarenakan Tuhan Yesus memikirkan tentang kelangsungan hidup dari orang yang mati tangan sebelah tersebut, maka dari itu Tuhan Yesus menyembuhkan ia pada hari Sabat tanpa dibatasi oleh pemahaman dari Hillel maupun dari Samai. Kembali lagi dengan pertanyaan, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Nah, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan suatu perumpamaan seperti yang tertulis pada ayat 11 dan 12 yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan domba untuk jawaban Tuhan Yesus kepada mereka? Dikarenakan domba itu memiliki keterikatan dengan mereka. Domba itu merupakan hewan peliharaan mereka, dan mungkin saja pada saat itu domba merupakan satu-satunya harta mereka. Jadi ketika hewan peliharaan mereka celaka ataupun jatuh, pasti mereka akan menolongnya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau menolong orang itu hanya karena mereka mempunyai keterikatan dengan kita, mereka mempunyai hubungan keluarga dengan kita, atau mereka merupakan teman sekolah kita, saudara kita, maka kita baru mau menolong mereka. Kita sangat sulit untuk berbuat baik dengan orang yang mungkin jahat dengan kita atau musuh kita. Kita sering sulit untuk berbuat baik. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini merupakan suatu kritik untuk kita, yang dimana kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa kita memandang dia umurnya jauh lebih tua daripada kita atau lebih muda daripada kita, apakah orang itu agamanya berbeda dengan kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang, kepada sesama manusia, dan kita juga harus menghargai semua ciptaan Tuhan. Kita menghargai adanya hewan, kita menghargai adanya tumbuhan, semua ciptaan Tuhan kita harus menghargai, kita harus berbuat baik. Selanjutnya, untuk berbuat baik jangan merasa kita dibatasi diri kita untuk berbuat baik. Maksudnya di sini kita seringkali merasa kita terbatas untuk baik kepada orang lain. Misalnya kita seringkali merasa, oh kita mau menolong orang tapi kita tidak mempunyai uang. Kita aja masih minta uang dengan orang tua. Adik-adik, di sini kakak-kakak lain percaya adik-adik pasti mempunyai atau diberikan tanggung jawab untuk diberikan uang jajan. Nah, dari uang jajan tersebut misalnya adik-adik dikasih 10.000, kita pakailah 5.000-nya. 5.000-nya kita bisa tabung. Nah, kita tabung untuk kita bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Kita bisa membelikan sembako untuk teman-teman kita yang terkena bencana alam. Kita bisa memberikan pakaian yang layak, buku-buku tulis, dan lain-lain sebagainya. Seringkali juga kita itu sering merasa kasihan ya dengan orang lain. Kasihan ya, mereka rumahnya hancur dikarenakan kena bencana alam. Kasihan ya, orang ini sedih. Kasihan ya. Kita seringkali mengucapkan kata kasihan ya kepada orang lain tanpa melakukan suatu apapun. Mari juga adik-adik kita juga ikut merasakan apa sih yang mereka rasakan, kesedihan apa yang mereka rasakan. Nah, setelah kita merasakan apa yang mereka rasakan, pasti akan muncul rasa untuk kita membantu mereka. Contoh tadi kayak teman kita ada yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sembako, kita bisa memberikan pakaian layak untuk mereka. Seperti yang kita lakukan kemarin di panti asuhan, kita sudah membuktikan perbuatan baik kita dengan kita berbagi kasih kepada adik-adik kita di panti asuhan kemarin, tanpa dibatasi oleh apapun, tanpa dibatasi oleh waktu, usia, bahkan juga agama, dikarenakan mereka Katolik dan kita Kristen, tapi kita tetap mau berbuat baik dan mengasihi sesama kita. Adik-adik, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mau berbuat baik kepada semua orang tanpa dibatasi apapun. Marilah kita berbuat baik, karena berbuat baik merupakan cerminan dari kasih. Marilah kita berbuat baik kepada sesama, menghargai semua ciptaan Tuhan, menghargai hewan dan tumbuhan. Marilah kita berbuat baik agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Teman-teman, kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Gita Bakti 69 ayatnya yang pertama, Kumulai dari diri sendiri.
Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh bangun Tuhan dalam tubuh yang sehat. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami dimanapun orang tua kami berada ya Bapa. Engkau yang memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Engkau yang membantu mereka di dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan, keluarga kami yang berada di dalam kota maupun di luar kota Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga yang memberkati keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada mereka semua ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan yang pada hari ini boleh hadir dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati teman-teman kami, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, Engkau yang melancarkan dalam persekolahannya, dalam pergaulannya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini mempunyai kelemahan tubuh Tuhan, teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau yang menjamah, kiranya Engkau yang menyembuhkan teman-teman kami ya Tuhan. Engkau memberkati, menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan para medis juga ya Bapa, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali Tuhan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Persekutuan Teruna Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Persekutuan Teruna ini Tuhan. Engkau yang memberkati kakak-kakak layan, pengurus Tuhan, untuk semua program Tuhan. Kiranya Engkau melancarkan apapun yang menjadi hambatan, kendala. Kiranya Engkau yang turut hadir sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan. Engkau juga memberkati gereja kami, GPIB Seluam Tuhan, memberkati gereja GPIB dimanapun GPIB berada ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati GPIB Seluam, Engkau memberkati KMJ Tuhan, Engkau memberkati para majelis, presbiter, semua Tuhan, PHM. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus kepada setiap pelayan Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan, yang dimana masih terdapat adanya kasus COVID Tuhan. Kiranya Engkau yang dapat memulihkan bangsa kami Tuhan, negara kami, dunia Tuhan. Kiranya Engkau yang mengusir COVID Tuhan, sehingga kami dapat boleh beraktivitas dengan normal kembali Tuhan.
sehingga kita dapat beribadah bersama di dalam rumah ibadah Tuhan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Tahunan Tuhan. Tuhan, ini doa anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang melengkapi doa ini Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakan doa ini ya Tuhan. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Teman-teman yang akan memberikan persembahan boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop dengan ditulis nama dan juga pelkat terunanya. Kemudian nanti boleh dititipkan kepada orang tua untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan di hari Minggu. Kita angkat pujian kita dari Gita Bakti 84 ayatnya yang pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami di setiap harinya ya Tuhan. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah memberi ya Tuhan. Berikan sukacita yang penuh untuk mereka yang telah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini agar persembahan kami ini dapat berguna bagi pembangunan gereja. Tuhan berkati juga untuk presbiter-presbiter yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita masuk dalam Warta PT.
Warta PT minggu ini, yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik klien semuanya yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini. Semoga tidak mengurangi rasa sukacita teman-teman meskipun ibadah kita masih secara online. Baik, yang kedua, untuk minggu depan ibadah kita masih secara online atau daring. Teman-teman jangan pernah berputus asa dan jangan patah semangat. Selalu berdoa agar nantinya kita dapat beribadah secara offline lagi di gereja seperti biasanya. Baik, kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Magda yang sudah menjadi pemberita firman kita hari ini. Semoga Kak Magda selalu diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun setiap langkahnya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikian Warta PT yang bisa kakak sampaikan. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Kakak undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari Kitab Bakti 116 ayatnya yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu persekutuan teruna kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam satu minggu ke depan Tuhan. Engkau memberkati persekolahan kami, memberkati pergaulan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami meletakkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.